Kadangkala ikut Senin Kamis, gotong royong bangun masjid. Tapi ketika ada tim sukses datang limbi, 5 bilangan, wah langsung goyang imannya. Hati-hati. Pernah lihat itu jalan belum 1 tahun na rusak nih? Pernah? Itu lorong belum pilih 1 tahun, pernah bisa nih? Iya toh? Pernah dengar ada pejabat susah sekali ditemui? Iya, waktunya mau dipilih, selalu datang di lorong. Sekalinya sudah terpilih, susahnya ditemui. Pernah? Sering toh? Itu karena kita salah memilih pemimpin. Kalau dia sudah terpilih dan tidak pernah lagi datang kepada kita, salah enggak mereka? Salah? Tidak, kalian kamu gak boleh masuk sini lagi, kamu wawancara. Dan saya tidak ada kewajiban menjawab Anda semua. Saya tegaskan itu. Gak mau, aku jawab. Masalah gak tahu ya, kan saya tahu ya Pak, juga di RT RW itu kan. Bukan, itu udah jelas ibu maling. Saya ngomong jujur, ibu maling. Gak boleh. Catat namanya, saya catat semua. Bukan, karena bu Anda yang tunggu. Jangan kembali. Jangan kembali. Ini bukan jangan. 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 Oh iya, ganti mas. Teleponan bosmu mas. Buat siapa itu? Buat siapa? Itu buat siapa? Buka itu malah sih. Masih semua buka. Apa di sini? Hai, apa ini? Pantas masnya kayak gini bodoh semua jalannya. Jangan kita. Sini kalian. Kalau nggak mau bilang ke saya akan laksanakan ini juga. Aku mau hari ini dibetulkan. Aku lihat besok. Kalau masih ada kayak gini, semua ini tak pindah di kelurahan. Aku nggak mau lagi besok kayak gitu. Itu saya tahu nggak? Kalau tidak ngerti, keluar dari kamu. Kamu tak tembak ya? Tembak. Kata-kata itu yang sering kamu jadi fitnah. Anda baca nggak izinnya? Hafal nggak izinnya? Saya tanya, Anda hafal nggak bahasa izinnya apa? Ya, restoran dan minuman apa? Restoran. Dalam kurung apa? Dan alkohol kan? Kenapa disegel kemarin? Karena jualan alkohol kan? Saya sangat marah kira-kira begitu ya, atas tindakan dan perilaku yang terjadi seperti yang diberitakan, karena ini mencoreng dunia pendidikan. Pak Anies pernah marah? Marah. Iya. Dalam hal apa? Kalau ada apa yang kita mau rencanakan, kemudian secara sengaja tidak dilaksanakan, marah. Tapi saya tidak biasa marah-marah. Jadi saya bisa marah, tapi saya tidak biasa marah-marah. Saya nggak pernah marah. Marahnya Anies saya panggil. Jadi kalau ada yang salah, saya panggil. Dan saya tidak pernah marahin orang di depan banyak orang. Mempermalukan orang pun tidak menjadi bagian dari ini. Bukan hanya niat, kelakuan aja nggak jauh. Karena kalau marah-marah tuh uring-uringan, kemudian panggil orang di depan banyak orang tuh jangan. Menurut saya ini pengalaman sama ini. Jadi marah ya, tapi marah-marah insya Allah enggak. Dan kalau ada situasi apapun, senyum aja Pak, senyum aja. Situasi apapun. Jadi kita ini karena apapun masalahnya tergantung bagaimana cara kita menanggapinya. Sama-sama masalah nih, sama-sama masalah. Kalau kita menanggapinya dengan bahagia, dengan tenang, dengan senang, suasananya jadi beda. Dan itu yang coba selama ini saya coba lakukan. Nah, kalau kita kerja di kantor, apalagi kalau kita menjalankan tugas pemerintahan, tegas harus. Dan tegas itu artinya ini rencana, ini harus dilaksanakan,
Kalau tidak dilaksanakan, Anda tidak sanggup, saya cari orang lain yang sanggup. Jadi ini mengatakan itu, menegaskan itu tanpa harus mempermalukan, tanpa harus marah-marah. Dan kita bangun. Mau dengar saya bicara atau enggak? Bu, sabar ya. Bu. Rakyat datang untuk dengar saya. Kalau ibu mau bicara, ibu yang kesini bicara. Seluruh rakyat Indonesia, kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang, apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Kadangkala ikut Senin Kamis, gotong royong bangun masjid. Tapi ketika ada tim sukses datang Limbi, 5 bilangan, wah langsung goyang imannya. Hati-hati. Pernah lihat itu jalan belum bisa 1 tahun nah rusak nih? Pernah? Itu lorong belum pilih 1 tahun, pernah misalnya? Iya toh? Pernah dengar ada pejabat susah sekali ditemui? Iya. Oh, waktunya mau dipilih, selalu datang di lorong. Sekalinya sudah terpilih, susahnya ditemui. Pernah? Sering toh? Itu karena kita salah memilih pemimpin. Karena kita pilih yang kasih kiwan 500. Kita tahu itu kalau dikasih kiwan 500.000. Kita tahu berapa harga diri tak kalau nak kasih ki 500.000? 300 rupiah. Dalam 5 tahun, maksudnya kalau nak kasih kiwan 500.000 untuk kita pakai itu 5 tahun, kan satu periode itu 5 tahun. Dah? Nah, berarti yang 500.000 itu dibagi 5 tahun, harganya kita 300 rupiah. Tidak cukup pembeli. Itu nak bayarkan kita. Kalau dia sudah terpilih dan tidak pernah lagi datang kepada kita, salah tidak mereka? Salah? Tidak, kalau mau kena bayar. Karena bilang untuk apa lagi sudah kuku kasih uang. Makanya Bapak Ibu, Islam itu sangat mengharamkan uang sogok. Bukan sedekah itu, bukan. Kira-kira nak sedekah kalau mau dicoblos, tidak dicoblosin, nak kasih uang tak? Kalau seandainya tidak mau dicoblos, kira-kira batu boya kina sareki 500? Hah? Tidak, maka jangan. Itu bukan sedekah, itulah yang disebut sogok politik. Ya, ini juga. Ya, makanya butuh baju seragam, jilbab. Padahal rajin majelis taklim. Ini kenapa? Karena setan berhasil menggoda kita sehingga kita bilang apa? Takara. Dia mau nasamun limbi. Biar kita hitam jidat gara-gara sholat. Itulah sehingga Jumat kita diajarkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan yang membuat kita mati dalam kekafiran karena kita makan uang sogok. Suatu kali selesai perang Badar, perang besar, ada sahabat meninggal. Lalu sahabat yang lain berkata, tahu masuk surga ini ya Rasulullah. Antama mi surga ini, mati membela agama Allah. Lalu Nabi bilang, neraka. Kenapa bisa? Dia mati membela agama Allah, ikut perang, kok bisa mati? Masuk neraka ya Rasulullah. Kata Nabi, periksa kantongnya. Periksa saya kok kantongnya. Diperiksa kantongnya. Ternyata dalam kantongnya apa? Ada barang Baitul Mal. Tahu Baitul Mal? Tahu? Kira-kira kalau sekarang Bulog, tempatnya umat Islam simpang uang, ada barang Baitul Mal yang diambil, belum pinamakan. Dia masih simpan di kantong. Mati membela agama Allah, perang. Kata Nabi, hei mati neraka ini.
Kenapa? Ada uang dicuri di dalam perut, di dalam kantongnya, belum masuk dia. Ada uang haram dalam kantongnya, belum dia makan. Jadi Bapak Ibu, ini terutama ibu-ibu, Bu, Pak, berapa calon wali kota? Berapa? Silakan pilih yang kita anggap suka. Tapi ingat, semua yang kau coblos nanti di akhirat tanya kau kenapa kau pilih. Hah? Kau pilih karena karyawan 300. Malaikat blenderi dulu ini. Iya ngasem ini papanrak nanggaraya. Blender ini. Blender 2 hari. Kita tahu namanya 2 hari. 2000 tahun. 2000 tahun namanya 2 hari. Itu kalau Tuhan bilang kasih siksa dia 2 hari. Kalau Nabi bilang 5 hari. Itu kan 5 hari. Kalau Nabi bilang 500 sesuai dengan uang nak terima. Auzubillah min zalik. Demi Allah, tidak ada orang kaya gara-gara terima uang serangan pajak. Ada kita lihat orang kaya gara-gara terima uang politik. Kita Ustaz langsung kaya. Kenapa? Ada orang dikasih uang politik itu hari 300.000 nak bangun ini rumah. Ada? Tak ada. Ada orang bangkrut karena dia tolak itu uang politik. Kenapa kita bangkrut Ustaz? Karena nak kirim itu serangan pajak. Dia bangkrut. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jangan sampai bapak ibu terima coblos seseorang karena kita kasih uang. Itu sogok. Selain melanggar hukum agama, guna digapak kok. Kalau ada yang laporkan ke polisi, juga bisa dipenjara di dunia. Jangan juga golput. Jangan begini deh. Parampok semua juga ini. Jangan juga begitu. Karena orang yang tidak nyoblos itu orang yang tidak bertanggung jawab, tidak mau susah main. Mau terima beres. Kalau Anda kecoh. Artinya mau makan, tidak mau bekerja, lah kutu. Yo Bapak saudara-saudara sekalian, ya itu yang pertama saya sampaikan. Kedua, kira-kira di sini ada orang suka orang sombong? Ada? Apa bahasa Makassar itu sombong? Tampo, sama aja berarti. Orang di kampungku bilang borro, macingkang, tampo. Ada kira-kira orang suka? Kalau ada tetangga tak miskin, jelek mukanya, pengangguran, bau kalepakna, tampo lagi, disukai? Ada orang suka kira-kira? Tidak ada. Kalau orang kaya na sombong masih bilang ya pantas kita waka kaya. Pejabat sombong ya pantas. Dah tinggi pangkat nak kemana-mana dikawal Satpol PP. Iya toh? Sombong tidak disuka tapi orang masih bilang pantas. Ya wajar kaya tinggi pangkatnya. Tidak ada orang suka orang sombong. Siapa orang sombong? Kata Allah, satu di antara orang sombong itu mereka yang tidak mau berdoa. Itu salah satu orang sombong. Selesai sholat tuh langsung lompat. Itu orang sombong itu. Hari Jumat saja nak datang. Sambayan tak pernah 5 waktu. Jumat saja. Nyopo yang paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah begitu assalamualaikum warahmatullahi langsung dilompat. Itu orang sombong itu kata Allah. Selesai sholat 5 waktu tidak mau berdoa, dia sombong kata Allah. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa tidak butuh dengan Allah. Tidak perlu berdoa, saya tidak butuh dengan Allah. Jadi kalau ada orang pengangguran, jelek mukanya, bau keteknya, miskin, tidak terkenal, tidak mau lagi berdoa, sombong kentu cilaka. Tidak ada suka Tuhan. Termasuk orang sombong yang tidak mau datang berdoa kepada Allah melalui sholatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, berdoalah selesai sholat supaya Allah mengabulkan apa yang kita minta. Iya toh? Nah,
Sekarang banyak kan jenis doa. Saya mau mengajarkan doa yang selalu juga dibaca Rasulullah, yang kalau kita majelis taklim biasanya selalu kita dapat di buku Yasinan. Ya, di buku Yasin. Pernah punya buku Yasin? Ada-ada? Itu tahu juga anak kecil datang sholat berjamaah. Ya. Ada juga bapakmu deh. Ini pacet itu pacet. Dua ya. Karena Allah merahmati sehingga menjadi anak-anak yang baik. Bapak Ibu, saya ini jadi ustadz tidak pernah ke pondok pesantren. Satu-satunya pondok yang pernah diikuti namanya pesantren kilat. Itu di saya. Lalu dari mana saya belajar agama? Seperti itu ada kecil. Dari kecilku itu SD selalu mau di masjid, dengar ceramah. Di sekolah kak, kalau ada ceramah catat-catat. Pulang itu aku lihat-lihat. Boy, muncul Sainuddin Sen. SMP mak waktu itu. Wih, jauh nak. Baik, selalu ku hafal-hafalan ceramahnya. Putar-putar. Kalau pagi nak putar bapak di radio. Sudah sholat subuh pasti ceramah didengar. Sehingga apa? Pertama yang didengar ceramah. Maka Pak, itu di rumah tak kalau bisa putar ceramah. Kalau tidak nak laksanakan yang nak tak paling tidak nak tahu. Kan itu ditujuannya orang pesantren supaya nak tahu. Nah, biar dia tidak di pesantren, kalau rumahnya selalu putar ceramah, sama aja itu di pesantren. Paling tidak dia tahu dulu, putar itu kasih ceramah. Ceramahnya siapa? Terserah. Lebih bagus lagi kalau ceramah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, doa itu namanya doa selamat. Isinya, mari kita dengar. Mudah-mudahan bisa dihafal. Kalau paling tidak dihafal, dipahami, lalu sesuai bahasa tak. Yang penting maknanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah saya keselamatan dalam beragama. Selamatan fid dunya wal akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Wa afiatan fil jasadi. Wa siyadatan fil ilmi. Wa barakatan fil rizki. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Intinya ini doa. Satu. Ya Allah, berikanlah saya, kalau kita sendiri, kalau kita imam, berikanlah kami, kalau sendiri ini, kalau berjamaah ini. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam beragama. Apa maksudnya selamatan dalam beragama? Nah, beragama makin bukannya orang kalau beragama selamat nih. Bapak beragama hari ini, beriman hari ini, kita minta berimannya selamat. Karena ada orang beragamanya tidak selamat. Siapa contohnya? Abdullah bin Ubay. Itu Abdullah bin Ubay sahabat Nabi. Tahu namanya sahabat Nabi? Ayo, siapa yang tahu sahabat Nabi? Aku kasih hadiah. Hah? 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 Kenapa? 500 sih. Jauh kak. Ayo adik-adik, siapa yang tahu karakteristik atau kriteria sahabat Nabi? Kan sering kita dengar ini, sahabat Nabi. Apa itu sahabat Nabi? Ya, satu, sahabat Nabi itu artinya hidup sesama dengan Nabi. Satu dulu. Apakah semua orang yang sesahabat dengan Nabi disebut sahabat? Tidak. Yang kedua, setelah hidup sesama dengan Nabi, syaratnya yang kedua, dia ketemu dengan Nabi. Apakah semua orang ketemu dengan Nabi sahabat Nabi? Tidak. Maka syaratnya yang ketiga adalah beriman kepada Nabi. Abu Lahab, pernah dengar Abu Lahab? Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal itu sesama dengan Nabi.
bahkan ketemu dengan Nabi, selalu ketemu Nabi. Tapi karena dia tidak beriman kepada Nabi, maka tidak boleh disebut sahabat Nabi. Ya, paham ya? Dia beriman dengan Nabi, sesaman dengan Nabi, ketemu dengan Nabi. Apakah semua disebut sahabat Nabi? Belum tentu. Maka ada syarat yang keempat. Apa syarat keempat? Dia matinya tetap beriman kepada Nabi. Ada orang beriman kepada Nabi, tapi begitu mati dia sudah tidak beriman kepada Nabi. Inilah contohnya Abdullah bin Ubay berkhianat yang kita sekarang sebut murtad. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya keselamatan dalam beragama, karena iman hari ini belum tentu kita besok matinya dalam iman. Rajin sholat, 5 waktu, Masya Allah. Dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dikabulkan kredit di bank. Bayi cair tojeng ni, bayi tahu wah, suluh kidoe 1 miliar, 1 M, bukan 1 ember, 1 miliar. Ya dedek, pernah kau lihat uang 1 miliar? Pernah? Hah? Tidak pernah? Singkam aja ki. Masya Allah. Tiba-tiba dapat uang 1 miliar. Beli mobil. Beli mobil 500 ribu. Sekalinya punya mobil, 500 juta. Sekalinya punya mobil, dan tadinya belum asal ada di masjid. Ini tenang. Kamak mi baru datang. Rakaat terakhir mami dah gampang. Lama, tena mau nabatu di masjid. Sibuk mi dengan mobilnya. Sekali nak mobil, tiba-tiba ada cewek. Bang, wih, naik. Ada cerita. Jomblo. Sendiri ini jomblo fisabilillah. Wih, akhirnya kenal sama itu cewek. Ini cewek nagoda, tergoda tuh. Akhirnya apa? Pergi sewa hotel. Itu makalah masih kecil kok. Ya, sewain hotel. Oh, sekalinya sudah sewa hotel langganaan. Akhirnya apa? Beli obat kuat 2 biji, namakan. Di serangan jantung, mati di atas perempuan, mati kafir ini orang. Tadi rajin berjamaah, selalu gotong royong ke masjid. Baik, kenapa gara-gara dapat uang 1 miliar hilang di masjid, lebih banyak pergi cari cewek, dan na'udzubillah dia mati dalam keadaan berzina. Maka kita minta. Ada juga orang rajin berjamaah di masjid, tiba-tiba istrinya selingkuh, stres. Begitu dia stres, selalu pusing kepalanya. Jangan sudah lupa ini. Nah, bilang temennya, gampang men. Apa? Ballo. Wah, kan jala kinjo yang kayak whisky vodka kadang-kadang yang menjual ballo kan. Ballo 50 ribu 3 jerigen. Akhirnya apa? Mabuk nih. Mabuk. Pas mabuk, diambil motor. Bayangkan kalau orang mabuk naik motor, dia listrik nak kira aspal. Berdiri, kurang ajar. Siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa itu saya tiang listrik dikasih pindah beleng-beleng. Gara-gara pengaruh teler. Mati, masuk di got, mati. Padahal bulan lalu masih selalu berjamaah ke masjid. Ternyata matinya dalam di got, dia mati ada kabar. Itu sebabnya kita minta, ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam beragama, karena Bapak hari ini beriman, belum tentu besok. Nah, kita minta. Banyak kita lihat itu tuh.
Waktu miskin, subhanallah, selalu datang di masjid. Sekali nak kaya, tidak pernah datang masjid. Jangankan datang masjid, lewat masjid tidak pernah. Iya kan? Makanya kita berdoa. Selamat dan hidup. Berikanlah kami keselamatan dalam beragama. Itu kita minta. Setiap selesai sholat, minta kepada Allah. Karena iman itu kan ada 2 tingkatan. Ada iman yang naik terus. Naik terus, tidak pernah turun. Karena imannya para malaikat. Iman para nabi dan rasul. Naik terus. Makanya tidak pernah kita dengar ada nabi tiba-tiba minum balik. Tidak ada itu. Ada nabi tiba-tiba main judi. Tidak ada. Karena imannya nabi dan rasul itu naik terus. Sekali la ilaha illallah, sogok tetap la ilaha illallah. Sogok jabatan tidak mempan. Perang terus kebatilan. Itu imannya naik. Ada juga iman tidak pernah naik, tidak pernah turun. Dia terus datar saja. Ini tidak pernah tambah, tidak pernah turun. Kalau malaikat disuruh sujud, maka diciptakan hanya untuk sujud terus sampai kiamat. Kenapa? Kuat Ustaz. Yang membuat kita capek itu nafsu. Malaikat tidak nafsu. Ada juga iman hari ini turun sini. Pindahin lagi. Pindahin lagi. Ini iman tak kita semua. Soleh. Kalau di masjid. Suluki masjid ada cewek cantik. Turun sini. Ini iman manusia. Memang Allah sudah takdirkan kita itu. Pulang sholat subuh. Di dalam masjid ngaji. 1 juz nak baca. Sudah mengaji, dia sholat subuh lagi. Sholat sunnah lagi. Keluar nih. Tiba-tiba. Wah, turun iman langsung terjun. Wah, itu makanya kita ngomong kepada Allah. Berikanlah kami keselamatan. Bos, pilih ko nomor ini ya. Tak boleh ku ajak-ajak saya. Mako, 300. Kau sama saya, jaga kau. 500. Jangan kopi dari situ. 1 juta stay. Mana stikernya? Maka kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kami keselamatan dalam beragama. Karena tanpa bimbingan dan hidayah dari Allah, maka biasa hari ini kita beriman, besok kita nauzubillah min dzalik. Maka salah satu tambahan doa kalau kita mau berselamat dalam beragama, Rabbana la tusi qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah.